Basri yang berjudul Vincent Tolak Ukur Kesuksesan Bagi Orang Madura. Perkenalkan, nama saya Alfredo Soleha. Nama saya Siti Nurlaili Syafa'a. Nama saya Ulfatul Ikhwan. Nama saya Fatimah Zahro. Nama saya Indra Nuraini. Pembahasan permasalahan yang terkait dengan judul di atas sangatlah luas, sehingga perlu adanya pembatasan masalah agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas dan kesalahan pahaman dapat dihindari. Penelitian ini 10 akan dilakukan pada siswa kelas 12 SMP Negeri 2 Sawit Boyolali tahun ajaran 2013 atau 2014. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Lingkungan sekolah. 1. Hubungan guru dengan siswa. 2. Hubungan siswa dengan siswa. 3. Ruang dan tempat belajar siswa. 4. Fasilitas kelas. 5. Alat pembelajaran. 6. Perpustakaan sekolah sebagai penunjang pembelajaran. 7. Ventilasi kelas dan penerangan kelas. B. Kesulitan belajar. 1. Menunjukkan prestasi belajar yang rendah. 2. Hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. 3. Anak didik lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. 4. Anak didik menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh, tak acuh, berpura-pura, berdusta, tidak tersinggung dan sebagainya. 5. Anak didik menunjukkan tingkah laku yang tidak seperti biasanya ditunjukkan kepada orang lain. 6. Anak didik yang tergolong memiliki IQ tinggi secara potensial mereka seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi, tetapi kenyataannya mereka mendapatkan prestasi belajar yang rendah. 7. Anak didik yang selalu menunjukkan prestasi belajar yang tinggi untuk sebagai besar mata pelajaran, tetapi di lain waktu di prestasi belajarnya menurun drastis. C. Motivasi belajar. 1. Tekun menghadapi tugas. Ulet menghadapi kesulitan. 3. Adanya dorongan dan keinginan. 4. Ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan. 5. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin. 6. Keberanian untuk mempertahankan pendapat. 7. Kerajinan dan tulus semangat. 8. Senang mencari dan memecahkan soal-soal. Masyarakat Madura bukan hanya populer dengan carok dan karapan sapi saja. Masyarakat Madura dikenal dengan karakter yang ceplos, cuek, keras, pemberani, dan memegang teguh syariat Islam. Selain itu, ada beberapa karakter yang orang Madura yang patut dicontoh utamanya dalam hal berbisnis. Masyarakat Madura memiliki karakter kuat yang terutama dalam diri mereka, sehingga banyak masyarakatnya yang meraih kesuksesan. Tak hanya itu, orang Madura juga menyebar ke berbagai daerah hingga ke luar negeri untuk merantau. Mereka pun juga mendulang kesuksesan secara ekonomi. Lantas, bagaimana kiat sukses orang Madura? Berikut 5 rahasia sukses orang Madura. Tipe pekerja keras dan ambius. Orang Madura memiliki karakter pekerja keras dan ambisius. Salah satu buktinya adalah merantau ke daerah lain. Mereka rela merantau ke berbagai daerah hingga ke luar negeri demi meraih kesuksesan. Salah satu filosofi yang dipegang hingga sekarang adalah asapo angin apental ombak. Apajung senjata, berselimut angin, berbantal ombak, dan berpayung sejadah. Yang memiliki makna orang Madura harus gigih dalam berusaha, berjiwa bisnis, dan berpegang teguh pada agama. Filosofi ini sesuai dengan karakter orang Madura yang dikenal ulet dalam bekerja, mahir berkomunikasi dengan semua orang. Mahir berkomunikasi dengan orang-orang. Teman-teman, kemampuan berkomunikasi yang baik merupakan skill penting dalam membangun relasi bisnis dan karir. Nah, orang Madura dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi yang mumpuni dengan semua orang. Teman-teman bisa lihat pedagang Madura di pasar-pasar yang pandai berjualan
penjualan dan melakukan negosiasi dengan pembeli. Tentu, hal ini tak lepas dari karakter orang Madura yang memiliki sikap dan solidaritas yang tinggi. Pandai melihat peluang. Orang Madura populer dengan sifat jeli dalam melihat peluang, sehingga banyak bisnis atau usaha yang dimiliki orang Madura sukses. Peluang yang didapat biasanya tercipta dari pengamatan, pengalaman, dan pemandangan. Madura juga terkenal pemandangan yang indah. Contohnya seperti di Pantai Camplo, Bangkalan, Donggala, Sumeneb, dan lainnya. Tak hanya itu, mereka pun pandai dalam menggait konsumen atau pembeli dengan konsep atau inovasi yang lebih menarik dan modern. Pandai berinvestasi. Teman-teman, kalian tahu nggak? Orang-orang Madura tak sekedar giat bekerja namun juga pandai berinvestasi dengan mengelola pendapatan. Mereka menghargai kerja kerasnya dengan menabung hasil jerih payahnya. Jika sudah berkumpul pundi-pundi uang yang cukup banyak, mereka akan membelanjakannya untuk membeli tanah, emas, hewan, ternak, dan lain-lain. Hasil investasinya tadi kebanyakan akan digunakan untuk membisnis dan jika sukses, mereka akan kembali menabung, begitu seterusnya. Kinerja suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan tidaknya suatu perusahaan dalam ketatnya persaingan bisnis saat ini. Kinerja evaluasi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat menyebabkan alat-alat produksi, produk dan jasa yang dihasilkan mudah ketinggalan zaman dan harus diubah. Hubungan komunikasi dan informasi yang sudah semakin canggih telah menciptakan era reformasi yang juga tidak mengenal batas negara dan waktu. Hal ini menjadi hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan yang siap bersaing dalam usaha meningkatkan perusahaannya dan atau tetap bertahan dalam kondisi yang semakin maju. Persaingan antar perusahaan yang sangat ketat ini membutuhkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kinerja secara menyeluruh. Tiap perusahaan dituntut untuk dapat melaksanakan strateginya dalam menghadapi kompetisi dan menggunakan sumber daya secara lebih efektif dan efisien, yang akhirnya visi, misi, dan strategi perusahaan dapat tercapai. Dalam menghadapi semakin banyaknya tenaga ahli dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, diharapkan perusahaan dapat benar-benar mengetahui kualitas kinerja evaluasinya sehingga perusahaan dapat bertahan dan maju. Kesimpulan, tujuan merumuskan makna relasi tradisi budaya masyarakat Madura dalam struktur ontologis transendental. Kedua, untuk merumuskan hakikat relasi tradisi budaya masyarakat Madura dalam norma ontologis transendental. Ketiga, untuk merumuskan makna relevansi relasi tradisi budaya masyarakat Madura sebagai prinsip pertama dengan pembinaan jati diri orang Madura. Disertasi ini menggunakan penelitian pustaka dengan objek formal ontologi Anton Becker. Objek material adalah tradisi budaya masyarakat Madura berupa tradisi carok, rokatase, dan saman. Cara analisis data yang dipakai adalah hermeneutika filsafati dengan unsur metodis, deskripsi, komparasi, dan refleksi. Hasil penelitian adalah relasi tradisi budaya masyarakat Madura dalam struktur ontologis transendental bermakna sosio-kultursentrisme. Tradisi budaya masyarakat Madura berpusat pada aspek kesepakatan aturan bersama dalam kehidupan sosial, baik relasi dengan sesama, alam maupun relasi dengan Tuhan. Madura bukan hanya populer dengan carok dan kerapan sapi saja,
Masyarakat Madura dikenal dengan karakter yang ceplas-ceplos, cuek, keras, pemberani, dan memegang teguh syariat Islam. Selain itu, ada beberapa karakter orang Madura yang patut dicontoh, utamanya ada dalam hal berbisnis. Masyarakat Madura memiliki karakter kuat yang tertanam dalam diri mereka, sehingga banyak masyarakat yang meraih kesuksesan. Tak hanya itu, orang Madura juga menyebar ke berbagai daerah hingga keluar negeri untuk merantau. Mereka pun juga mendulang kesuksesan secara ekonomi. Dan presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.